mendengarkan podcast ini. Banyak orang Kristen yang salah memahami pengertian dan isi keselamatan dalam Yesus Kristus. Banyak orang Kristen berpikir dengan meyakini salib Tuhan, maka secara otomatis sudah selesai. Artinya merasa sudah menjadi anak-anak Allah yang sah, merasa berhak masuk surga, merasa berhak diberkati, merasa sudah menjadi umat Allah. Saudaraku sekalian, itu pengertian yang tidak tepat. Mempercayai kurban Yesus di kayu salib dan menerima penebusannya itu baru sebagian dari karya keselamatan itu sendiri. Sebab keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bukan hanya bermaksud mengangkat, menebus dosa-dosa kita, tetapi juga mengubah hati. Mengubah hati. Hati Tuhan harus dipindahkan ke sini. Dan ini fair, saudaraku. Satu aspek Tuhan memberikan hidupnya untuk kita dengan mati di kayu salib. Aspek yang lain Tuhan memberikan hidupnya untuk kita kenakan. Dan seorang yang mempercayai karya salib Tuhan dan menerima penebusannya tidak boleh menghindarkan diri dari proses ini. Bagaimana mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Ini merupakan proses dari kodrat dosa lalu bisa berkodrat ilahi. Dari kodrat dosa lalu berkodrat ilahi, saudaraku. Sehingga seseorang bisa mengenakan kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Dan memang kalau orang menerima penebusan oleh Tuhan Yesus, segenap hidupnya diambil alih, direnggut oleh proses hukum penebusan itu, sehingga ia tidak memiliki dirinya sendiri. Tidak fair, tidak adil kalau orang hanya mau menerima karya salib, dosa-dosanya diampuni, tetapi dia tidak mengenakan hidupnya Tuhan. Ia memberikan hidupnya, Tuhan Yesus memberikan hidupnya, bukan hanya di kayu salib mengangkut dosa kita, tapi juga hidup yang diberikan kepada kita untuk kita kenakan, supaya kita berubah dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Ini berarti kita dikembalikan ke rancangan semula. Nah, sekarang saya teruskan. Masalahnya adalah agar proses ini berlangsung, perubahan ini benar-benar berlangsung dan terjadi, seseorang harus melepaskan segala sesuatu. Tidak boleh mendua hati. Harus benar-benar melepaskan segala sesuatu. Itulah sebabnya di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 33. Mari kita baca Lukas pasal 14 ayat 33, saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, saudaraku, kalau seseorang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, harus diubah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Artinya harus belajar. Namanya belajar, dari bodoh jadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Tetapi proses belajar itu bisa berlangsung kalau seseorang melepaskan diri dari segala miliknya. Tidak boleh mendua hati. Jadi setelah kita menjadi orang percaya,
Fokus hidup kita hanya bagaimana kita memuliakan Allah. Dan memuliakan Allah ini bukan hanya menyanyi, tetapi segenap hidup kita menampilkan kehidupan anak Allah, kehidupan Tuhan Yesus. Hanya dengan cara inilah kita memuliakan Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 kita baca supaya lebih kuat memberikan goresan di dalam jiwa kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. dengan tubuhmu, bukan dengan mulutmu saja. Seluruh gerak hidup kita inilah nyanyian, inilah ibadah, saudaraku. Tidak bisa tidak, harus memang demikian. Oleh sebab itu seseorang harus melepaskan diri dari semua belenggu ikatan keduniawian. Orang yang masih duniawi tidak mungkin bisa bertumbuh. Makanya saudara mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa ya saya tidak kunjung menjadi rohani? Sudah ikut kebaktian hari Minggu pagi, Minggu sore, ikut PA, pendalaman Alkitab, tapi masih ada saja yang kurang lengkap, masih belum utuh. Saya mengerti saudara, selamanya kita akan merasa haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi mestinya kalau kita bertumbuh, itu ada kepuasan-kepuasan, ada sukacita-sukacita rohani yang kita peroleh seiring dengan pertumbuhan kedewasaan kita. Dan kita mengerti, kita menyadari, kita sadar bahwa kita ini berubah. Jadi saudaraku, tidak bisa tidak, orang harus melepaskan diri dari segala ikatan. Ikatan-ikatan dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Tuhan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Kalau orang masih mendua hati, proses perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi tidak bisa berlangsung. Dulu saya pikir saudaraku, yang penting kita hidup baik-baik, wajar, ya, bermoral baik, santun, cukuplah itu menjadi orang Kristen. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Harus sampai tingkat ekstrim ini, saudara. Melepaskan semua ikatan dan belenggu. Nah, ini yang sulit. Dulu orang-orang Kristen mula-mula di kondisi Tuhan seperti itu. Jadi mereka mengalami aniaya, dunia betul-betul tertutup, harta mereka dirampas, mereka tidak memiliki kenyamanan sama sekali. Tapi kondisi itu sangat kondusif untuk menjadikan mereka orang-orang Kristen yang benar, saudaraku. Memang tidak banyak, perhatikan, memang tidak banyak. Tapi ketika kekristenan menjadi agama negara, langsung banyak orang Kristen. Tetapi Roma runtuh abad ke-5. Jadi abad ke-4 seluruh Roma dikristenkan. Abad ke-5 Roma runtuh. Dan sejarah gereja mencatat sejak itu gereja mengalami masa kegelapan. Terus sampai kapan? Nah sekarang kita lihat, kita tidak tahu apakah di Eropa masih ada orang-orang Kristen yang setia. Mereka Kristen tapi bukan Kristen. Dan banyak di antara mereka yang tidak mau mengaku Kristen. Humanisme aja, orang humanis. Dari dengan banyaknya orang Kristen ini bukan sebuah sukses. Justru mengalami kemerosotan iman. Dan sekarang gereja-gereja sepi, kosong, sedikit sekali. Sedikitnya ini dan sedikit ini yang beda, saudara. Dulu sedikit sekali.
Tapi kalau jadi Kristen waktu itu benar-benar Kristen yang berkualitas, saudara. Benar-benar Kristen yang berkualitas. Sekarang Kristen ini banyak, saudara. Apakah berkualitas? Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat yang pertama, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, dari kecil kita sudah terbiasa dengan banyak perlombaan. Bagaimana menjadi lebih menonjol, lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat, lebih berkuasa, lebih menarik. Dan itu menjadi irama hidup setiap insan yang menggerakkan hidupnya dari pagi sampai malam, malam sampai tengah malam, bahkan sampai pagi lagi. Itulah cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita, saudara. Itulah, saudara. Tetapi sekarang ada perlombaan yang wajib. Perlombaan yang tidak boleh dihindari. Tidak boleh dihindari. Tidak bisa tidak. Harus kita masuki. Perlombaan yang wajib. Apa itu? Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini dia maksudnya. Perlombaan itu ini. Teruskan. Yang memimpin kita dalam iman. Iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iya, kesempurnaan. Iman yang sempurna artinya penurutan terhadap kehendak Allah, terhadap kehendak Bapa. Tuhan Yesus telah menunjukkan itu dengan ketaatannya. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini perlombaan yang diwajibkan. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang mulai harus mencanangkan di dalam hidup kita masing-masing. Mengapa kita menjadi Kristen? Karena kita mau diubah dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Harus menjadi orang sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya, sesempurna-sempurnanya seperti Yesus. Kalau saudara tidak bersedia, saudara tidak perlu jadi Kristen. Untuk apa? Karena maksud penebusan itu supaya hidupnya Tuhan menjadi hidup kita. Hidupnya kita hidupkan di dalam hidup kita. Kebenarannya kita hidupi dalam hidup kita. Ayat yang pertama diulangi lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, saksi ini siapa? Bisa manusia sekitar kita? Ya. Bisa malaikat-malaikat yang jatuh, termasuk Lucifer. Bisa malaikat-malaikat yang kudus. Kita umat pilihan. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti yang kita miliki. Kesempatan untuk memasuki perlombaan guna menjadi seorang yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau yang mengenakan kodrat ilahi. Kalau saudara membaca terus Ibrani pasal 12 ayat 9-10 begitu, mengambil bagian dalam kekudusan Allah yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Nah, ini masalah besar, masalah berat. Bagaimana melepaskan segala ikatan, belenggu duniawi. Apalagi saudara yang sudah terbiasa menikmati kenikmatan dunia, saudara sukses dalam karir, saudara kaya, terhormat, betapa sulitnya. Saudaraku, sulit bukan berarti tidak bisa. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, bukan berarti lalu kita memberikan uang kita ke gereja atau ke fakir miskin. Kita tetap memiliki uang itu di tangan kita, punya mobil, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak terikat dengan benda-benda itu.
Benda-benda itu menjadi sarana bagaimana kita bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan nanti akhirnya menolong orang lain juga mengalami proses yang sama seperti yang kita alami. Nah, menanggalkan beban dan dosa ini kemutlakan, saudara. Jadi kalau saudara pernah berpikir kenapa tidak kunjung menjadi rohani, kenapa saya selalu masih duniawi ya? Karena ini, saudara tidak berani melepaskan diri dari segala ikatan belenggu materi. Tidak berani melepaskan segala sesuatu. Orang yang masih menyenangi barang branded, mau pakai jam mesti merek apa, ini orang-orang yang terikat dengan dunia. Naik mobil bukan karena kebutuhan tapi karena prestis. Ini kan bahasa hidup manusia pada umumnya. Mau menarik, mau menonjol. Tapi setelah kita menjadi Kristen tidak bisa tidak, harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini. Anda harus dimatikan loh. Tidak ada kelahiran tanpa kematian. Anda tidak bisa mengalami kelahiran baru dan pertumbuhan rohani yang benar tanpa bersedia meninggalkan ikatan dunia ini. Jadi kalau kita ke gereja ini tujuan kita hanya mau menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, yang kudus sekudus-kudusnya, saleh sesaleh-salehnya, suci sesuci-sucinya, serupa dengan Kristus. Hanya itu. Jadi kalau masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, selesaikan. Tuhan sudah memiliki hukum atau tatanan, dan semua manusia pada umumnya tahu. Kerja keras, rajin, hemat, jujur, menjaga pola makan, pola hidup yang baik, ke dokter, sudah tahu. Kita kalau ke gereja, masalah batin ini yang kita mau selesaikan. Jangan jadikan gereja seperti rumah sakit, seperti supermarket. Gereja tempat kita mengurusi manusia batiniah kita. Maka Paulus mengatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Nah, saudara diajar untuk mencari yang tidak kelihatan ini. Oke, terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Ya. yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman itu harus sempurna. Ketaatan itu harus sempurna. Terus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus sendiri tidak dengan mudah meraih kemenangan itu. Dengan tekun. Dalam kitab Ibrani dikatakan dengan ratap tangis dan doa. Dia berjuang. Jadi tidak memperolehnya dengan mudah. Tidak disetting, tidak didesain untuk menang. Disetting untuk berjuang. Menang kalahnya tergantung dari ketekunannya di dalam perjuangan itu. Terus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Iya, kalau Tuhan Yesus lemah dan putus asa, Dia memanggil malaikat dari surga. Dia turun dari salib. Selesai. Selesai apanya? Justru itu bencana. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tekun. Terus. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya. Kalau untuk studi, untuk karir, pekerjaan, jodoh, keluarga, orang bisa all out, bisa mencucurkan darah. Darah itu bicara soal nyawa kan, kehidupan. Orang bisa all out. Tetapi kenapa untuk Tuhan kita tidak all out? Oleh sebab itu kalau kita masih memiliki kesenangan-kesenangan dunia, niat kita tidak mungkin utuh. Tekad kita tidak mungkin bulat.
Dan tidak mungkin kita bisa mengalami perubahan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin. Jadi saudara harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan percintaan dunia ini. Baru bisa bertumbuh. Kalau tidak, tidak bisa bertumbuh. Mau bagaimanapun tidak bisa. Nah, inilah yang tidak pernah diajarkan dengan benar kepada jemaat. Jemaat hidup di dalam kewajaran anak dunia tanpa mengerti maksud keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Dan untuk itu seseorang harus sungguh-sungguh melepaskan segala sesuatu. Saudara, kalau berani melepaskan segala sesuatu, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, Roh Kudus akan pimpin saudara. Pasti Roh Kudus akan pimpin saudara. Saudara akan bisa mengerti maksud-maksud Tuhan. Kelemahan-kelemahan kekuranganmu, Tuhan akan bentuk kita, akan didik kita secara luar biasa. Nah, kita ke Filipi 3 dulu, ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Semua itu terus, dan menganggapnya sampah. Dan yang dilepaskan itu dijadikan sampah. Saudara harus tahu kata sampah di sini skubalan. Ini kotoran binatang. Kotoran binatang. Kotoran binatang itu sampah, tapi sampah yang bisa menjadi pupuk. Hebat loh. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan mempergunakan mamon. Jadi bersahabat dengan Tuhan itu harus dengan modal. Jadi tidak cukup dengan cinta Tuhan, nyanyi. Enggak, modal. Berapa modalnya? 100% dari hidup saudara harus saudara lepaskan. Tidak terikat dengan dunia. Nanti kalau sudah mulai bertumbuh, saudara baru bisa menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Sekarang kalau belum jangan ngomong dulu. Nanti dikira pendeta minta duit saudara. Nanti dikira saudara sedang mau diperdaya. Ini jadi sampah, tapi sampah yang bisa dijadikan pupuk. Ingat, kotoran binatang tidak mungkin ditaruh di atas meja makan, tapi ditaruh di tanaman pepohonan untuk menghasilkan buah. Jadi mencintai Tuhan itu harus nyata dengan tindakan, dengan perbuatan. Pagi bangun buka toko, ya kan saudara, sampai sore sampai malam, hasilnya saudara pakai untuk kehidupan rumah tangga saudara, menjalankan hari-hari hidup saudara. Yang penting bisa jalani hidup ini, bukan untuk ambisi, punya barang anu, dengan barang itu aku bahagia, dengan barang itu aku terhormat, memiliki prestis. Kan pada umumnya orang begitu. Dagang, punya duit, beli mobil bagus, nanti kalau pertemuan keluarga atau pertemuan dengan teman-teman bisa membanggakan mobilnya yang bagus. Itu irama hidup manusia pada umumnya. Sekarang tidak. Paulus mengatakan asal ada makanan, pakaian, cukup. Jadi yang penting bagaimana menjalani hidup ini dengan makanan dan pakaian yang kupakai, jalani. Semuanya milik Tuhan. Saudara, karakter diubah dulu. Setelah diubah baru memiliki kepekaan. Setelah memiliki kepekaan baru tahu bagaimana menggunakan uang ini untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Tidak sembarangan. Ya kasih saja per bulan untuk gereja. Harus dari hati yang tulus. Dengan satu kesadaran bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Jadi mencintai Tuhan itu tidak gratis, bukan hanya seperti kebanyakan orang ke gereja menyanyi menyembah Tuhan.
rasanya dia mencintai Tuhan. Dengan cara itu rasanya dia menyukakan hati Tuhan. Tapi ternyata di gereja pun juga karena mau mengeksploitasi Tuhan, mau menghisap Tuhan. Dan hal itu dianggap wajar. Itu dilegalkan di banyak gereja. Itu menyesatkan sebenarnya. Karena jemaat tidak tahu maksud tujuan keselamatan. Nah, setelah saudara melihat kebenaran ini, saudara tahu bahwa kita ditebus Tuhan itu dimiliki Dia sepenuhnya. Dan dimiliki Tuhan itu untuk bisa memuliakan Dia. Memuliakan Dia tidak cukup dengan nyanyian, tapi hidup yang diubah dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Dan figur atau sosok seorang yang berkodrat ilahi yang menyenangkan hati Bapa itu Tuhan Yesus. Maka saudaraku sekalian, tidak bisa tidak kita harus berani melepaskan semua dan menganggapnya sampah, supaya aku apa di situ? Memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus itu artinya bukan berarti di dalam diri kita ada dua pribadi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kristus di sini artinya spiritnya, gairahnya. Gairahnya yang benar. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini untuk konteks ini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Dalam konteks ini, spirit Kristus yang kita miliki. Ya, saya juga belum sempurna, saudara. Tapi saya sedang berjuang. Yang oleh karenanya saya mengajak saudara-saudara untuk ikut berjuang. Amin. Saya pindah dulu penjelasan lain, nanti masuk lagi. Bapak Ibu harus tahu bahwa yang memiliki kuasa pemerintahan jagat raya ini Bapak di surga. Segala kuasa kemuliaan itu dimiliki Bapak di surga. Bapak di surga memiliki kesenangan satu, memiliki putra tunggal yang dijadikannya raja. Nah, kenapa ada Lucifer? Pada dasarnya malaikat yang jatuh, Lucifer yang jatuh dengan menarik malaikat-malaikat ini, pada dasarnya bukan mau melawan Bapak di surga. Bapak tidak pernah kelihatan, tapi yang dilawan ini sosok yang dijadikan Tuhan oleh Bapak di surga, yang menerima kuasa pemerintahan sejak dulu sebelum dunia dijadikan. Dia juga ingin memiliki tahta. Ini masalahnya. Ini jadi masalah yang akhirnya kemudian Bapak dan Anak Tuhan Yesus menciptakan manusia untuk bisa menghukum iblis, yaitu menjadikan manusia yang diharapkan akan menjadi pembuktian bahwa iblis itu salah. Apa itu? Dengan menjadikan manusia yang segambar serupa dengan dirinya. Tapi ternyata manusia gagal menjadi corpus delicti, saudara. Jadi iblis ini bukan tanpa perhitungan mau melawan sang putra. Dia punya perhitungan, tidak mudah dia disalahkan. Salahnya apa? Anda berkata itu memberontak, Pak. Ya, karena saudara sudah tahu bahwa itu salah. Alkitab mengatakan di mana tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Berzina itu dosa enggak? Mencuri itu dosa enggak? Tidak. Kalau tidak ada Taurat, karena ada Taurat maka perbuatan itu dianggap salah. Taurat ini corpus delicti. Hukum Taurat itu corpus delicti. Begitu seorang etikus, ya, yang terkenal Dr. Verguel mengatakan, istilah corpus delicti inilah yang saya pinjam. Bukan penalarannya, istilahnya yang saya pinjam. Karena saya dosen etika, saya tahu, karena saya membaca buku itu, jadi hukum Taurat itu menjadi pembuktian adanya dosa. Tidak ada hukum Taurat, maka tidak ada dosa. Nah, sekarang bagaimana membuktikan si kunyuk itu salah? Salahnya apa? Dia hanya berkata, aku ingin mendirikan tahta. Lagi pula tahtanya belum sampai tercipta, terwujud. Bagaimana membuktikan salahnya ini? Nah, ini saudaraku.
Manusia yang diharapkan sempurna, taat, mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Tapi Adam gagal, Yesuslah yang turun. Tuhan Yesuslah yang jadi pembuktian bahwa dia salah. Bagaimana pembuktiannya? Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena ketaatannya itulah, kata dalam kitab Ibrani, dia dibangkitkan. Dia bangkit bukan karena mentang-mentang dia anak Bapa. Dia dibangkitkan bukan karena dia mentang-mentang anak tunggal Bapa. Dia dibangkitkan bukan karena nepotisme. Karena dia saleh. Karena kesalehannya dia dibangkitkan. Mengapa ketika dia bangkit disebutkan kemenangan? Kenapa dikatakan setelah dia bangkit disebut kemenangan? Bukan karena kuasa kebangkitan itu sendiri, tetapi kemungkinan dia bisa dibangkitkan, yaitu kesucian ketaatan yang diraihnya. Nah, saudaraku sekalian, Yesus menjadi corpus delicti, tetapi Tuhan menghendaki semua pengikutnya menjadi seperti dia. Karena dibutuhkan jumlah corpus delicti, Wahyu 6 ayat 11, jumlah corpus delicti yang cukup. Kalau sudah cukup, iblis baru bisa diakhiri. Maka orang Kristen dikatakan bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Kita harus jadi seperti Yesus, karena kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa saya singgung ini, saudaraku? Kehormatan loh. Kita bisa menjadi umat pilihan ini loh. Kita bisa menjadi orang yang diberi kemungkinan untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi dunia menjadi tidak menarik mestinya karena proyek ini. Apapun keindahan dunia ini menjadi tidak ada artinya. Jadi kalau masih tertarik dengan dunia, tidak bisa. Kalau masih tertarik dengan dunia, you tidak bisa. Tinggalkan dunia baru bisa dilatih Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada orang kaya yang ingin hidupnya berkualitas, dia berkata begini, saudaraku, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Amin. Kalau kamu belum menjual seluruh milikmu, kalau kamu belum menjual seluruh milikmu, kamu belum bisa ikut aku. Kamu tidak bisa kuubah. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi, di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Amin. Ku bersedia hidup kudus, tak bercela, takkan lagi bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saudara, kalau saudara menghargai keselamatan salib, saudara harus berpaling dari dunia ini. Berpaling. Kalaupun kita sekolah, kuliah, kerja, semua itu untuk Tuhan. Tadi sudah saya katakan, bukan soal kolekte dulu, tapi hatimu diubah. Sebab kalau saudara belum diubah, watak masih berantakan, hidupmu masih kotor, uangmu pun haram. Jangan bawa uang haram di gereja. Saya tahu betapa beratnya hal ini. Tapi kalau saudara betul-betul menghayati kebenaran ini, wah, kita ini diperkenankan untuk mendampingi Sang Putra.
Hebat saudaraku. Kalau saudara percaya apa yang saya katakan sesuai firman Tuhan, saudara, jagat raya ini dimiliki oleh Bapa di surga. Bapa ini misteri, di atas segala misteri, yang sampai kekal tidak akan terbaca seluruhnya. Dia memiliki putra tunggal yang ia kehendaki menjadi raja yang dimuliakan. Anak dimuliakan Bapak, Bapak memuliakan Bapak memuliakan anak, anak memuliakan Bapak. Itu. Nah kita, oleh karena pemberontakan Lucifer tadi saudara, kita semua diperkenan loh untuk memiliki kemuliaan seperti yang dia miliki. Maka Alkitab mengatakan di Roma 8:17 bahwa kita ahli waris, maksudnya orang-orang yang akan menerima janji-janji yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Yaitu kalau kita menderita bersama dengan dia, kita dimuliakan bersama dengan dia. Tidak ada barang gratis saudara. Salib itu harga mahal saudaraku. Jadi saudara harus melihat kasih karunia ini. Jangan hanya melihat kasih karunia ini. Ini kasih karunia, betul, tak ternilai, tidak bisa kita beli. Tidak bisa kita beli. Tapi proses untuk diubah, ini pun kasih karunia. Kalau ini saudara tidak membutuhkan respon banyak, ini hanya secara nalar, percaya, yakin. Tapi ini menyangkut seluruh hidup kita. Anda ngerti saya ngomong apa? Saudara dengan pikiran nalar, amin saja. Yesus mati bagi kita. Tetapi untuk mengalami proses perubahan ini, responnya segenap hidup kita. Melepaskan segala sesuatu. Makanya gereja mula-mula dulu sedikit, tapi semua bisa selamat, sempurna. Hari ini, wah Kristen banyak. Dunia terbuka lebar. Diajarkan kepada jemaat secara tidak langsung, yang penting kita orang baik-baik, beretika, percaya Tuhan Yesus, ke gereja selamat. Ini menyesatkan. Selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Saudara harus berjuang untuk menjadi anak Allah yang berkodrat ilahi. Dulu yakin, sekarang jadi nggak yakin. Iya, sebab yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Yang melakukan kehendak Bapa. Ini makanya proses. Tapi kalau umur kita udah tua gini, masuk kita proses terus. Ya mesti harus ada stage level di mana kita sudah menjadi saleh. Ayo saudaraku. Saudara mengerti maksud saya ya? Saudara mau berubah? Jangan terikat dengan dunia lagi. Bukan tidak boleh punya rumah, bukan tidak boleh jalan-jalan, bukan tidak boleh. Jangan terikat. Nanti Roh Kudus akan tolong saudara bagaimana tidak terikat. Tuhan akan tolong saudara nanti bagaimana tidak terikat. Lagi pula logikanya ya Pak, ya Bu. Semua yang kita miliki akan lenyap kok. Akan kita tinggalkan. Yang abadi itu manusia batiniah, yang 1 Petrus dikatakan kita ini memiliki perhiasan abadi yang berharga di mata Allah, yaitu manusia batiniah. Yang untuk itu kita mendengar khotbah ini. Saya nggak peduli saudara punya masalah ekonomi apa, punya hutang, sakit berat atau apa. Oke dah, itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Tapi manusia batiniahmu harus all out kau selesaikan. Jadi kalau ditanya apakah saudara melakukan kehendak Bapak, kita bingung kan? Nah saya belajar dari pengalaman saudaraku. Saya bukan tidak pernah gagal, saya juga punya kegagalan-kegagalan untuk melakukan kehendak Bapak. Tapi saya diajar Tuhan begini, kalau mau melakukan kehendak Bapak itu hitungannya harus per menit. Jadi setiap menit itu kita perhatikan langkah kita saudara. Jangan masa bodoh nanti bikin salah baru ampuni aku Tuhan, udah bikin salah lagi per menit. Karena dosa kecil yang kita lakukan akan menghasilkan buah dosa lagi berikut. Dosa berikut akan melakukan dosa berikut. Satu kesalahan kau lakukan, ada kesalahan berikut yang besar kau lakukan. Jadi kalau ada satu kesalahan harus segera diselesaikan di depan Tuhan. Hitungannya harus per menit saudara. Harus langkah demi langkah. Jadi kita itu bisa melihat peta hidup kita tuh jelas. Aku dalam kondisi salah ini. Aku dalam kondisi tidak salah ini. Harus jelas, bukan lewat aja gitu. Mau tidur baru, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Dosa yang mana? Yang mana aja deh. All in ya Tuhan ampuni. Nggak bisa. Harus
dari langkah ke langkah. Oh, kata tadi itu salah, sikap tadi itu keliru. Harus dimulai dari situ. Amin. Harus dimulai. Kalau Anda nggak mau ya sudah, nggak masalah. Buat saya nggak masalah, buat Zuyu masalah. Coba Ibrani tadi kita baca lagi. Ibrani 12 ayat berikutnya. Tolong ya, jangan nggak nurut ya saudaraku. Aduh, kalau saudara nurut ya, berubah. Wah, Rehobot melahirkan anak-anak Allah ini. Serius, itu kebahagiaan kami. Kebahagiaan saya saudaraku. Dengan semua sahabat-sahabat yang berjuang ini. Saudara berubah. Wah, indah sekali saudaraku. Saya kira banyak ibu-ibu di sini yang cerewet, yang galak, yang bengis, yang licik. Berubah. Saya kira ada bapak-bapak di sini masih kasar, keras, masih genit. Buang itu mata keranjangmu. Buang. Buang matanya, tinggal keranjangnya. Atau buang keranjangnya, tinggal matanya. Kita mau berubah ya. Saya juga manusia seperti saudara, punya daging, punya kelemahan, punya ambisi, punya nafsu. Tapi kita berjuanglah. Kalau salah minta ampun. Kita bisa melihat peta hidup kita dari menit ke menit. Nah baru kita bisa lihat. Kalau tidak, kita nggak pernah lihat peta hidup kita. Keseriusan itu, ketekunan itu, all out itu. Dari setiap kata yang saudara ucapkan, dari gerak saudara keluar dari gereja ini, waktu turun lift dan lain-lain, itu dihitung. Per menit dihitung, per menit. Peta hidup kita baru bisa kelihatan di situ. Terus baca. Ingatlah selalu akan Dia Ya. yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Terus. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah ini masalahnya, ini mesti tahu masalahnya. Ada orang yang rasa-rasanya kelihatannya tidak pernah punya masalah. Terus lancar. Lalu dia bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya. Itu orang bodoh. Justru orang Kristen yang benar dihajar. Walaupun tidak selalu dihajar. Nah kalau saudara punya komitmen, aku mulai sungguh-sungguh Tuhan. Yang angkat tangan tadi itu loh. Saudara salah sedikit dihajar oleh Tuhan. Saudara tahu itu dihajar, itu disekolahkan. Tapi nggak punya komitmen tidak bisa dihajar. Karena Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Kalau tidak mengasihi nggak diajar. Kalau Allah mengajar orang yang tidak mengasihi Dia, Allah melanggar firman-Nya. Saya diam-diam sudah pernah berkata begini, modalku itu satu loh, mengasihi Tuhan. Lihat karakterku, waduh jeleknya, aduh keadaanku, tapi aku punya hati mengasihi Tuhan dari muda. Dulu waktu muda saja lagu saya sudah begini, ini masuk, wah lama banget ini. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Oh ini masih muda loh saudara. Maka Tuhan hajar saya luar biasa. Saya sempat berkata, apakah ada pendeta yang semenderita saya ya? Loh saya sempat berkata begitu. Ternyata kenapa bacot saya dari dulu yang gede. Karena bacot saya besar, Tuhan mau buktikan sesuai dengan mulutmu Eras. Dulu kan lagu-lagu saya ini tahun 80 sekian loh sekarang ini. Matikanlah aku Tuhan. Bener lu gue matiin, iya tuh. Matikanku setiap hari. Ini prosesnya luar biasa loh saudaraku. Iya. Makanya sekarang lagi lagu Sabarnya Tuhan.
menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, perhatikan saya, beriku ajaran menuntutku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibabatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia. Tuhan ingin aku seperti Dia. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Itu saya mengasihi Tuhan, saudaraku. Jatuh bangun saya, tapi saya tetap mengasihi Tuhan. Dan hari ini makin tua, tentu saya makin lebih baik, lebih bersih. Aduh, puji Tuhan, saudara. Tuhan menyekolahkan saya. Sekolah ini mahal. Sekolah ini mahal. Karena Dia memberikan kita Roh Kudus. Memberikan kita Injil. Dia menggarap kita. Penggarapannya. Kalau sekolah mahal di bumi ini, sekolah umum mahal. Bisa ratusan juta, miliar. Apalagi di luar negeri. Ini harganya mahal, Pak. Nih, gara-gara ini nih. Gara-gara salib kita diampuni, Roh Kudus bisa dimeteraikan secara permanen. Kalau tidak, kita tidak bisa. Terus kalimat berikutnya bagus sekali, saya jelaskan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ya. dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Seperti pangeran, huios. Seperti pangeran, huios. Huios, anak yang sah. Terus. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya, terus. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, Ya lurus terus seperti gak ada masalah. Terus. yang harus diderita setiap orang, Ya, setiap orang, berarti semua kita anak-anak Tuhan. Terus. maka kamu bukanlah anak, Bukan anak, tapi tetapi anak-anak gampang. tidak sah notos. Nah, ini yang saya ingin katakan, tapi kadang-kadang saya ragu-ragu karena saya tidak mau punya musuh. Tapi terpaksa, saudaraku. Saya kalau ngomong apa sering dibully di medsos. Dan saya mau menghindari hal itu, tapi tidak bisa saya hindari. Sekarang saya mau katakan, dan ini sering ragu-ragu saya. Perjumpaan kita dengan Bapa di surga karena salib. Amin. Kita mas carut-marut, compang-camping tetap. Bapak menyekolahkan kita. Amin. Apakah kita jadi anak yang sah atau tidak? Kita yang menentukan. Peran kita. Nah, kalimat ini yang sering saya takut ucapkan. Kesannya kita punya jasa untuk selamat. Nggak bisa. Jasa kita sebenarnya tidak ada. Hanya salib Yesus yang bisa membuat kita bertemu Bapa. Karena salib ini kita bertemu Bapa. Bapa mengajar kita, memberikan Roh Kudus, Injil dan penggarapan. Dan kita harus mensahkan diri kita menjadi anak Allah, menjadi huios, kalau kita serius. Maka dikatakan firman Tuhan, jadikan semua bangsa murid. Murid itu belajar, tidak semua lulus. Maka Tuhan Yesus berkata, menanglah seperti aku menang.
Tidak semua menang. Jadi kemenangan itu harus diperjuangkan. Tapi lihat banyak gereja, dikit-dikit kita umat pemenang. Menang apa? Kapan berkelahi? Ya, itu jadi salah. Menggampangkan. Dan akhirnya menyimpang dari kebenaran. Oh, pemenang. Menang. Nggak jelas. Saudara menang kalau saudara menjadi seperti Yesus. Saudara menang kalau saudara berkodrat ilahi. Saudara menang kalau saudara menjadi anak Allah yang sah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya berharap saudara-saudara sekalian mulai sekarang sungguh-sungguh merasa tidak membutuhkan apapun. Jadi kalau kita kerja keras dan lain-lain untuk kebutuhan, supaya kita bisa menjalani hidup ini demi satu, kita berkenan kepada Tuhan. Amin.